Muhammad Qasim adalah seorang lelaki biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 23 Februari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Qasim di dalam mimpi untuk melakukan suatu tugas. Ketika Qasim sedang melakukannya, beberapa orang berkata kepadanya bahwa engkau menyesatkan manusia dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa lainnya juga berkata, kau sendiri yang mengarang mimpi-mimpi ini sehingga di mata orang-orang terlihat bahwa kau adalah Imam Mahdi. Sedangkan beberapa lainnya berkata bahwa aku adalah pendusta. Qasim menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qasim tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyesatkan manusia. Tidak juga Qasim mengarang sendiri mimpi-mimpi ini. Dan tidak juga Qasim membuat mimpi-mimpi itu agar terlihat oleh orang-orang bahwa Qasim adalah Imam Mahdi, dan Qasim tidak pernah sekalipun membuat pengakuan seperti itu, dan Qasim bukan Mahdi. Bahkan Qasim bukan seorang ulama. Qasim hanyalah lelaki biasa, dan Qasim tidak meminta imbalan apapun dari siapapun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah yang terakhir, dan rahmat Allah adalah untuk semua orang. Qasim hanya ingin menjadi teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja. Sekarang seharusnya ini sudah jelas. Mimpi-mimpi ini adalah dari Allah Rabbul Alamin, dan Qasim telah berusaha sebisanya untuk menceritakannya dengan persis bagaimana yang Qasim lihat, dan hanya Allah Rabbul Alamin yang dapat mengubah mimpi-mimpi ini menjadi kenyataan. Qasim memohon pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah lah penolongnya. Qasim tidak pernah memaksa siapapun untuk mempercayai mimpi-mimpi ini. Setiap orang memiliki hak untuk mempercayainya atau tidak mempercayainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk menyebarkan mimpi-mimpi ini, dan inilah yang sedang ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkata kepadanya, Qasim, jika ada yang menyebutmu pendusta, maka katakan kepadanya, kamu datang dan aku pun akan datang juga, dan kemudian masing-masing kita akan saling melaknat atas nama Allah, agar laknatnya diturunkan kepada orang yang berdusta. Dan siapapun yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyesatkan manusia, dialah yang akan kekal di neraka selamanya, dan laknat Allah bagi orang yang berdusta.